Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Mungkin kita masih ingat pada mata kuliah PIH ya, atau pengantar ilmu hukum ya. Nah, dalam PIH kita sudah memperoleh satu adagium yang disebut sebagai ubi societas ibi ius, ya, masih ingat ya, yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum, ya. Nah, ketika kita mempelajari ilmu hukum, ya, yang disebut masyarakat pada suatu negara itu ya tidak lain adalah kumpulan orang perorangan dan juga eh, badan-badan hukum, ya, dan subjek-subjek hukum yang lain. Nah, orang perorangan, badan-badan hukum, dan juga subjek-subjek hukum yang lain, semuanya harus mematuhi hukum yang berlaku di antara mereka. Nah, sekarang bagaimana dalam hukum internasional? Nah, hukum internasional juga sama, ya, bahwa berlakunya hukum itu tidaklah di ruang hampa, ya, tetapi berlakunya hukum itu adalah di dalam masyarakat. Nah, dalam hukum internasional yang disebut sebagai masyarakat itu ya tidak lain adalah kumpulan dari subjek-subjek hukum internasional. Yang utama tentu adalah negara-negara yang berdaulat, ya. Nah, mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, ya. Tapi kemudian perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa subjek hukum internasional itu bukan hanya negara-negara saja, ya, tetapi juga berkembang, ya. Ada organisasi-organisasi internasional, ya, ada eh, Palang Merah Internasional, ada berbagai macam subjek hukum internasional. Bahkan perkembangan terakhir itu adalah bahwa individu pun merupakan subjek hukum internasional, ya. Nah, berpegang pada adagium ubi societas ibi ius, ya, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, maka dalam hukum internasional pun juga demikian, ya. Di mana ada masyarakat internasional, maka di situ ada hukum internasional, ya. Nah, tentu keberadaan hukum ini ya, tidak lepas dari kebutuhan eh, dari masyarakat itu sendiri, ya, untuk hidup tertib, aman, dan damai, ya. Sehingga eh, tanpa adanya hukum, ya, dikhawatirkan masyarakat tidak akan hidup eh, berdampingan secara damai, tidak akan tertib, dan tidak akan aman, ya. Jadi dengan adanya hukum, dalam hal ini adalah hukum internasional, justru adalah untuk kepentingan masyarakat internasional sendiri dalam melakukan hubungan antara satu dengan yang lainnya, ya. Nah, secara umum masyarakat internasional
dalam hal ini adalah negara-negara berdaulat, organisasi-organisasi internasional, bahkan individu-individu ya, secara umum mentaati hukum internasional. Ya. Tetapi dalam hal-hal tertentu, atau bisa juga dikatakan dalam banyak hal ya, eh, ada kelemahan-kelemahan yang melekat pada hukum internasional. Karena apa? Karena hukum internasional itu berlaku pada masyarakat yang sifatnya horizontal, ya. Dalam arti bahwa tidak ada hubungan atas dan bawah, ya, antara subjek hukum internasional yang satu dengan subjek hukum internasional yang lain itu sejajar, ya. Sehingga sifatnya itu bukan subordinatif, ya, tapi adalah koordinatif, ya. Nah, dengan demikian agak berbeda dengan eh, hukum pada level nasional, ya, di mana dalam level nasional ada hubungan yang sifatnya atas bawah atau hubungan yang sifatnya subordinasi, ya. Dan di dalam masyarakat di satu negara, ya, untuk berlakunya hukum juga efektif, ya, atau setidaknya lebih efektif jika dibandingkan dengan hukum internasional dalam masyarakat internasional. Nah, mengapa demikian? Karena dalam level nasional, ya, ada pembuat hukum atau itu yang disebut sebagai lembaga legislatif atau badan legislatif, ya. Kemudian ada yang melaksanakan hukum, itu yang disebut sebagai lembaga atau badan eksekutif. Dan ada juga yang eh, melaksanakan hukum, maaf, yang menegakkan hukum, ya, yaitu yang disebut sebagai lembaga atau badan yudikatif, ya. Nah, eh, dalam masyarakat internasional yang sifatnya koordinatif, maka perangkat-perangkat hukum sebagaimana yang ada pada suatu negara itu tidak sepenuhnya ada pada level internasional, ya. Tidak ada eh, yang betul-betul dapat disejajarkan atau disamakan dengan lembaga legislatif yang ada pada satu negara misalnya gitu, ya. Pada level internasional tidak ada DPR-nya internasional gitu, ya. Demikian juga tidak ada presidennya internasional, ya. Adapun eh, ketua Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, atau ketua PBB itu bukan presiden dunia, ya. Bahkan disebutnya saja itu adalah sekretaris jenderal, ya. Nah, jadi tidak bisa dipersamakan eh, sekjen PBB itu dengan presiden dunia, ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan lembaga eksekutifnya dunia. Demikian juga di dalam hukum internasional pun juga dikenal adanya mahkamah internasional dan pengadilan-pengadilan yang lain, ya, seperti misalnya ICC, ya, International Criminal Court, ya, atau pengadilan-pengadilan ad hoc, ya, yang khusus dibentuk untuk uh, menangani satu atau kasus-kasus tertentu, ya. Nah, jadi pada level internasional
itu tidak bisa 100% dipersamakan dengan perangkat-perangkat hukum yang ada pada level nasional ya. Nah, sehingga eh, ada ahli-ahli tertentu yang menyatakan bahwa eh, hukum internasional itu bukan murni hukum ya, bukan murni hukum. Nah, misalnya apa yang eh, dikemukakan oleh John Austin ya, bahwa hukum internasional itu adalah bukan hukum. Artinya John Austin itu memandang eh, bahwa hukum internasional tidaklah sama dengan hukum nasional yang memiliki perangkat-perangkat yang lengkap ya. Nah, meskipun demikian, saat ini hukum internasional itu tidak diragukan lagi keberadaannya sebagai true law, sebagai hukum yang betul-betul hukum. Ya. Dengan demikian, maka eh, pendapat saat ini ya, itu membantah pendapat John Austin ya, tentang hukum internasional itu bukanlah hukum yang sesungguhnya ya. Ya tentu kalau kita melihat pada kelemahan-kelemahan yang ada pada hukum internasional, memang wajar ketika ada yang mengatakan bahwa hukum internasional itu bukan hukum gitu ya. Eh, Terutama adalah eh, ada kelemahan-kelemahan, salah satunya adalah masalah sanksi misalnya, sanksi dalam hukum internasional ya. Dalam eh, banyak hal ya, sanksi dalam hukum internasional itu tidak benar-benar efektif ya, sebagaimana sanksi dalam hukum nasional ya. Oleh karena itu dianggap bahwa hukum internasional itu memiliki kelemahan-kelemahan yang cukup mendasar ya. Sehingga implementasi atau pelaksanaan hukum internasional dan penegakan hukum internasional pun juga lebih eh, besar unsur politiknya ya daripada unsur hukumnya itu sendiri. Dengan demikian juga bahwa eh, bekerjanya hukum internasional itu lebih didasarkan pada iktikat baik dari negara-negara atau dari subjek-subjek hukum internasional yang lainnya ya. Nah, jadi eh, ada kontroversi ya, di satu sisi ada yang mengatakan bahwa hukum internasional itu betul-betul hukum, ya, benar-benar hukum, karena memang pada umumnya hukum internasional itu ditaati oleh masyarakat internasional ya. Tetapi dalam banyak hal ya, terutama adalah kalau menyangkut negara-negara yang kuat, maka eh, hukum internasional itu efektivitasnya dipertanyakan ya. Contoh yang paling menonjol sekarang misalnya adalah bagaimana Israel yang jelas-jelas melanggar hukum internasional ya, tetap saja masyarakat internasional tidak mampu untuk menghukum Israel ya. Nah, sekarang kan sedang ada ada proses pengadilan, ada proses peradilan di Mahkamah Internasional ya, yang diajukan oleh Afrika Selatan, yang menuduh atau yang menggugat uh, Israel telah melakukan genosida ya.
Nah, seperti kita ketahui bahwa Afrika Selatan dan Israel juga sama-sama menjadi anggota perjanjian genosida, ya, konvensi genosida. Ya. Nah, sedangkan negara-negara lain termasuk Indonesia ya, bukan menjadi anggota konvensi genosida, tetapi mereka tetap mengajukan pendapat ya, eh, di Mahkamah Internasional. Nah, beberapa hari yang lalu Menteri Luar Negeri kita menyampaikan oral statement ya di uh, Mahkamah Internasional ya. Nah, uh, kita tahu bahwa Israel itu sudah berkali-kali di apa ya dikenakan resolusi di PBB ya, tapi tidak pernah meng, menghiraukannya ya. Dan setiap ada upaya-upaya untuk menghukum Israel ya selalu saja uh, diveto ya oleh sekutunya ya, yang paling menonjol adalah Amerika Serikat ya. Nah, sehingga wajar kalau ada pendapat bahwa hukum internasional itu bukan hukum, tetapi lebih menonjol aspek politiknya. Ya. Nah, meskipun demikian, eh, untuk sebagian besar ahli hukum internasional dan nyatanya memang eh, realitanya demikian bahwa hukum internasional itu benar-benar eksis, benar-benar ada sebagai hukum ya. Jadi bukan semata-mata sebagai politik yang penegakannya sangat tergantung dari iktikan baik ya. Nah, kita tidak meragukan lagi saat ini ya bahwa hukum internasional itu adalah hukum ya sebagaimana dikemukakan oleh Mohtar Kusumatmaja, oleh Brierley, oleh Pollock, oleh Starke ya yang menyatakan bahwa hukum internasional ya hukum internasional adalah true law ya. Nah, karena hukum internasional itu banyak mengandung kelemahan-kelemahan ya. Lalu apa yang menjadi dasar berlakunya hukum internasional? Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya bahwa eh, ada dasar berlakunya hukum internasional atau mengapa hukum internasional itu secara umum ditaati ya meskipun tadi ya dalam hal-hal tertentu hukum internasional tidak ditaati ya tetapi sebagai sesuatu yang berlaku umum maka hukum internasional itu adalah true law betul-betul hukum ya. Nah, pertanyaannya sekali lagi apa dasar berlakunya hukum internasional ya di dalam masyarakat internasional ya. Nah, untuk menjawab ini ada beberapa teori ya yang bisa menjelaskan mengapa hukum internasional itu merupakan true law, merupakan uh, hukum yang benar-benar hukum ya yang mengikat bagi masyarakat internasional dan masyarakat internasional mentaatinya gitu ya. Yang pertama adalah teori hukum alam atau natural law. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai teori voluntaris ya, voluntaris yang terdiri dari teori kehendak negara dan teori kemauan bersama ya. Kemudian ada teori berikutnya yaitu adalah mazhab Wina ya, atau mazhab Vienna ya. Dan yang terakhir adalah mazhab Prancis. Nah, pada bagian berikutnya mari kita eh,
kaji satu persatu ya, teori-teori tersebut ya. Yang pertama kita akan membahas tentang teori hukum alam ya. Nah, teori hukum alam ini di dalam hukum internasional itu sangat berpengaruh ya, di mana pada awalnya eh, teori hukum alam ini mempunyai ciri keagamaan ya, bahwa hukum yang berlaku itu adalah hukum yang berasal dari eh, dari alam yang dianugerahkan oleh Tuhan ya. Nah, jadi eh, mengapa masyarakat internasional mentaati hukum internasional, atau mengapa hukum internasional itu mengikat bagi masyarakat internasional, tidak lain adalah karena hukum alam itu adalah hukum yang dianugerahkan Tuhan kepada alam ya. Sehingga eh, siapapun atau apapun pasti harus tunduk kepada hukum Tuhan ya. Nah, tetapi kemudian eh, ciri dari hukum alam yang sifatnya religius ini ya, kemudian dilepaskan oleh Hugo de Groot ya, atau yang terkenal disebut sebagai Grotius ya. Nah, menurut Grotius, hukum alam itu adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Nah, eh, dengan demikian, maka hukum itu sebenarnya adalah bukan eh, anugerah Tuhan kepada alam, tetapi justru eh, hukum alam itu adalah kaidah yang diilhamkan eh, alam pada akal manusia. Atau dengan kata lain, hukum alam versinya Grotius itu ya adalah hukum rasio manusia. Nah, teori hukum alam ini menyatakan bahwa hukum internasional mengikat ya, karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi ya, yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Jadi baik teori hukum alam yang berbasis keagamaan maupun yang berbasis rasio ya, menunjukkan bahwa hukum internasional itu adalah merupakan bagian dari hukum alam yang lebih tinggi tersebut ya, yaitu yang diterapkan khusus pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Nah, dengan demikian sekali lagi eh, maka hukum internasional itu mengikat dan masyarakat internasional mentaatinya. Nah, itu menurut teori hukum alam ya. Nah, prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa prinsip keadilan memiliki keabsahan universal ya, yang didapat atau ditemukan melalui akal manusia. Nah, eh, tentu ini adalah eh, apa, teori hukum alam yang bersandarkan pada akal manusia. Dan tentu saja teori hukum alam ini memiliki eh, kelemahan dan kekuatan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah teori kehendak negara, ya. Atau ini merupakan teori volunteer yang pertama, yaitu teori kehendak negara.
menurut teori ini, pada dasarnya negara itu adalah sumber segala hukum, dan hukum internasional mengikat karena negara atas kemauannya sendiri mau tunduk padanya. Nah, jadi dengan demikian berlakunya hukum internasional atau negara mentaati hukum internasional itu ya tidak lain karena memang atas kemauannya sendiri mau tunduk, mau taat pada hukum internasional. Ini apa namanya? Salah satu tokohnya adalah George Jelinek misalnya. Kemudian juga Zorn. Nah, Zorn ini mengatakan bahwa hukum internasional itu adalah hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Ya. Nah, jadi eh, masih merupakan teori kehendak negara, ya, bahwa hukum internasional itu tidak lain ya hukum tata negara, ya, tetapi khusus mengatur hubungan luar atau hubungan eksternal suatu negara. Ya. Itulah teori kehendak negara. Ya. Nah, kemudian teori eh, volunteer yang kedua adalah teori kemauan bersama. Ya. Nah, kalau tadi eh, teori volunteer yang pertama itu adalah teori kehendak negara, ini maknanya adalah kehendak masing-masing negara. Ya. Tetapi pada teori volunteer yang kedua, yaitu teori kemauan bersama, artinya adalah eh, HI itu mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional. Jadi teori kemauan bersama ini sifatnya kolektif, ya. Sedangkan teori kehendak negara itu sifatnya individual, ya, negaranya masing-masing. Ya. Nah, dengan demikian, eh, menurut teori kemauan bersama yang sifatnya kolektif ini, ya hukum internasional mengikat bagi masyarakat internasional itu karena memang eh, masyarakat internasional secara bersama-sama mengikatkan diri untuk tunduk, untuk taat pada hukum internasional. Ya. Nah, teori kehendak bersama ini tidak selalu harus dinyatakan secara eksplisit, ya, bahwa negara-negara eh, membuat statement bersama misalnya, ya, untuk tunduk pada hukum internasional tertentu, ya. Nah, tidak harus demikian, ya. Bisa juga eh, diambil kesimpulan ada kehendak bersama yang dilakukan secara diam-diam, ya, atau implied. Ya. Nah, teori ini juga memandang bahwa hukum internasional itulah sebagai hukum perjanjian antar negara. Jadi teori kemauan bersama itu akan sangat terlihat lebih jelas, ya, dalam bentuk perjanjian internasional, ya. Dari perjanjian internasional kan kita bisa melihat bahwa negara-negara yang menjadi anggota perjanjian internasional tersebut ya betul-betul menghendaki untuk terikat pada perjanjian internasional tersebut, ya, dan dengan demikian mereka terikat pada hukum internasional. Nah, ini teori kemauan bersama, ya. Nah, ada kelemahan dan uh, keunggulan atau kekuatan dari teori uh, volunteer tersebut, ya, bahwa mengikatnya hukum itu tidak dapat dikaitkan atau digantungkan pada kehendak subjeknya, ya. Jadi bisa saja ketika subjek hukum internasional, ya,
atau katakanlah negaranya masing-masing itu tidak menghendaki untuk terikat pada hukum internasional tertentu, ya, tetapi dia eh, terpaksa, ya, tunduk pada hukum internasional tersebut, atau eh, tidak diperlukan kesukarelaan untuk supaya eh, suatu negara itu terikat dalam hukum internasional. Dan eh, kita tahu bahwa sumber hukum internasional itu tidak semata-mata hukum perjanjian. Ya. Terdapat juga hukum kebiasaan internasional sebagai sumber hukum utama. Ya. Nah, jadi ada kelemahan dan sekaligus juga kekuatan dari teori voluntaris eh, volunteer tersebut. Ya. Nah, dengan demikian teori eh, teori voluntaris tadi, ya, baik teori kehendak negara maupun teori kehendak bersama, ya, atau teori kemauan bersama, sama-sama berkontribusi terhadap perkembangan hukum internasional. Ya. Baik, kemudian teori selanjutnya yang menjelaskan mengapa hukum internasional mengikat, ya, dalam dalam masyarakat internasional. Nah, teori ini adalah yang disebut sebagai mazhab Wina. Ya. Menurut mazhab ini, menurut teori mazhab Wina ini, bahwa kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar atau itu yang disebut sebagai Grundnorm. Hans Kelsen menyatakan bahwa eh, asas Pacta Sunt Servanda atau asas Pacta Sunt Servanda merupakan kaidah dasar hukum internasional. Ya. Nah, asas Pacta Sunt Servanda itu adalah bahwa eh, perjanjian itu mengikat secara hukum bagi para pembuatnya. Ya. Nah, dengan demikian, maka eh, mazhab Bina ini lebih kental nuansa hukum perjanjian internasionalnya. Ya. Ajaran ini tidak dapat menjelaskan mengapa kaidah dasar tersebut mengikat. Ya, tadi kan dikatakan bahwa kekuatan mengikat HI itu didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar atau Grundnorm. Nah, tetapi tidak ada penjelasan atau tidak bisa menjelaskan mengapa kaidah dasar tersebut mengikat. Ya. Nah, ini tentu merupakan eh, kelemahan. Ya. Berikutnya adalah teori mazhab Perancis, ya, yang dipelopori oleh uh, Fossil dan Scale dan Duguy. Ya. Mazhab Perancis ini mendasarkan kekuatan mengikatnya HI itu pada faktor biologis. Jadi seperti manusia lah di dalam uh, masyarakat, gitu ya. Maka HI itu mengikatnya didasarkan pada faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan atau faith social. Ya. Nah, adapun dasar kekuatan mengikat HI adalah karena HI mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat. Nah, ini dianalogikan bahwa kehidupan masyarakat internasional itu ya sama saja atau identik dengan kehidupan eh, masyarakat
pada level negara, ya. Artinya secara alamiah, secara biologis, manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain. Subjek hukum yang satu memerlukan subjek hukum yang lain. Nah, dengan demikian, menurut mazhab Perancis, maka berlakunya hukum internasional itu ini tidak lain adalah karena memang adanya kebutuhan di antara masyarakat internasional untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, jadi hukum internasional itu sendiri adalah merupakan kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat sebagaimana masyarakat yang ada pada level nasional. Ya. Jadi eh, ini diibaratkan negara itu seperti manusia individu, ya, secara biologis gitu ya, yang memerlukan manusia yang lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ya. Dengan demikian tidak mungkin seorang manusia itu bisa hidup sendiri, ya, tanpa bantuan orang lain, ya. Demikian juga pada level internasional, negara yang satu memerlukan negara-negara yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, dengan demikian, maka keberadaan hukum internasional itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional untuk mengatur hubungan-hubungan di antara eh, negara-negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, ini beberapa eh, teori yang menjelaskan bahwa hukum internasional itu adalah uh, true law, hukum yang sesungguhnya yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat internasional. Adapun kelemahan-kelemahan yang ada pada hukum internasional tidak menghapuskan, tidak menghilangkan karakteristik hukum internasional sebagai hukum, ya. Tetapi kelemahan-kelemahan itu tentu saja harus diakui dan terus diupayakan agar kelemahan-kelemahan tadi tertutup sehingga betul-betul di masa-masa mendatang hukum internasional tidak lagi diragukan keberadaannya, ya. Boleh dikatakan sampai hari ini, ya, baik yang pro maupun yang kontra saya kira mendukung realitas, ya. Realitasnya di mana? Bagaimana? Ya, realitasnya secara umum hukum internasional itu ditaati oleh masyarakat internasional. Tetapi dalam hal-hal tertentu atau bisa juga dikatakan banyak hal, ya, hukum internasional itu diabaikan atau tidak ditaati, ya. Contoh yang paling vulgar saya kira bagaimana Israel yang eh, oleh ahli hukum internasional manapun akan dikatakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. Tapi toh seperti tidak berkutik, ya, masyarakat internasional eh, tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih keras lagi terhadap Israel, bahkan tidak bisa menjatuhkan sanksi yang efektif bagi Israel. Nah, jadi ini satu contoh kelemahan hukum internasional. Tetapi sekali lagi, kelemahan kelemahan yang ada pada hukum internasional itu tidak menghapuskan karakteristik sebagai hukum internasional yang sesungguhnya atau true law. Nah, saya kira ini apa namanya eh, materi yang bisa saya sampaikan
untuk hari ini. Ya. Sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya ya, dengan topik yang berbeda tentunya. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.